Hai Nomates, balik lagi sama gua Baruna di channelnya Nomi. Now it's your time. Nomates, gimana kabar yang ada di rumah? Semoga kalian semua baik-baik saja ya dan diberi kesehatan terus. Amin ya, seperti saya juga yang sehat selalu dan selalu ingin memberikan informasi-informasi terkini mengenai apa aja yang dijual di Nomi Indonesia. Karena kali ini dibuka box, kita akan membahas satu lagi jam tangan dari Tolleda Indonesia, yaitu Tolleda B1 Plus. Ya, ini adalah jam tangan keren juga dari Tolleda Indonesia, yaitu B1 Plus. Kemarin kita udah ngebahas jam tangan dari Tolleda Indonesia, sekarang kita bahas lagi karena produk di Tolleda Indonesia itu juga banyak banget. Nah, salah satunya ini adalah jam tangan dari B1 Plus yang keren banget. Kalau misalnya kamu pengen ngecek apa aja yang udah di-review, langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau yang ada di sini, nanti bakal dikasih tahu ya, atau di ending nanti juga kalian akan didirect ke video-video sebelumnya. Nah, jadi kita langsung aja yuk bahas apa aja yang ada di dalam box jam tangan B1 Plus ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu boxnya. Nah, di boxnya ini kita udah ditampilkan tulisan yang besar sekali, yaitu Wear Fit. Berarti kalian tahu apa? Penggunaan aplikasinya yaitu adalah aplikasi dari Wear Fit ya, bukan yang lain ya. Logonya kayak gini. Oke? Nah, kalau misalnya kita lihat ke bawahnya itu banyak simbol-simbol yang sudah menunjukkan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam sini. Kalau misalnya sebelumnya kalian udah tahu atau ada yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Nih, misalnya di sini ada heart rate atau yang menunjukkan detak jantung. Di sini tekanan darah. Di sini tentang stamina kita. Ya, ini kesehatan kita. Ini langkah kita. Ini lokasi kalau misalnya kita mau olahraga. Ini kalori yang kita bakar. Ini bisa call reminder atau mengingat telepon. Di sini ada pesan chat, notifikasi. Di sini adalah untuk pengingat tidur. Sampingnya nggak ada, tapi di belakangnya kita sudah bisa melihat apa aja yang bisa spesifikasinya ya. Kayak model name-nya namanya Smart Bracelet, power inputnya 5 volt 1 ampere, displaynya 0,96 inch, TFT color screen, waterproof levelnya IP67, working time-nya 5-7 hari, connectionnya Bluetooth 4.0, charging mode-nya contact type, contact charging atau quick charging ya, support Android 4.4 plus, iOS above 8.5, iPhone 5s juga. Jadi device recovery-nya Android 4.4 atau above, terus iOS above 8.5 ya. Di sini bisa kamu, kalau misalnya kamu bisa scan, di sini tuh bisa langsung scan untuk download aplikasi Wear Fit-nya ya. Di sini ada logo-logonya. Menarik banget. Di sini ada jam tangan yang gede banget ya. Jadi sepertinya aku nggak sabaran untuk melihat dalamnya, dan kalian juga pasti nggak sabar kan bagaimana cara mencocokkan dengan handphone dan lain-lain. Oke, kita langsung buka aja boxnya. Hoi. Oke, ini adalah isi box dari jam tangan Tolleda B1 Plus. Tapi sebelum kita bahas ini, aku mau kalian untuk subscribe dulu channelnya Nomi Indonesia dan nyalakan notifikasinya biar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru mengenai barang-barang yang dijual di Nomi Indonesia, atau misalnya kamu lagi cari-cari barang yang sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ayo, 1, 2, 3, subscribe dulu. Sudah? Terima kasih banyak ya Nomates. Nah, kita langsung aja bahas yuk apa yang ada di dalam jam tangan B1 Plus ini. Nah, jam tangan B1 Plus ini kita bisa mendapatkan langsung, yaitu kartu garansi yang tidak boleh hilang, karena Tolleda Indonesia akan memberikan garansi 3 bulan rusak ganti baru loh Nomates. Misalnya kalau ada masalah terhadap smartwatch keren kalian. Bentuknya kayak gini, nanti kalian bisa langsung isi aja sendiri ya. Jangan sampai nggak diisi biar nanti kalian bisa claim. Lalu di sini ada buku panduan yang berbahasakan Cina dan juga Inggris yang tentu kalian jarang baca, yang pasti kalian dengerin aku aja ngomong ya, karena ini akan di preview.
Kalau misalnya kalian ngomong kenapa nggak selalu nampangin muka, karena ini di preview ya, nanti kalian nggak fokus ke produknya, malah fokus ke muka aku. Jadi kalian fokus ke jamnya aja ya. Oke, ini adalah clip chargernya. Clip chargernya seperti ini ya. Oke, clip chargernya seperti ini. Oke, di sini tembaganya ya. Dan ini adalah jam tangan dari Toledo B1 Plus-nya. Oke, ya ini kotaknya. Jadi segini aja, memang simple banget, tidak terlalu banyak embel-embel ya, dan pasti ini adalah jam tangan yang keren banget. Oke, kita langsung aja yuk ngasih tahu ke kalian semua bagaimana cara kita ngecas, cara mengkoneksikan ini dengan handphone kita. Oke, kalian siap? 1, 2, 3, kita bersihkan dulu ya. Nah, ini adalah jam tangan dari Toledo B1 Plus. Kalau misalnya kita nyalain, udah terlihat belum? Oke, wow, keren ya. Ih, keren loh Nomads. Nah, oke, aku akan langsung bahas aja. Sebelum kita ke cara ngecasnya, aku pengen ngasih tahu dulu tampilannya ya. Nah, tampilannya tuh seperti ini Nomads ya. Memang terlihat seperti gelang jatuhnya ya, dan sangat-sangat sporty banget. Ini itu bahannya soft TPU ABS loh Nomads ya. Lihat, keren ya. Jadi ada gimmick-gimmick kalau misalnya kalian pegang, kalau kalian punya dan kalian pegang, di sini tuh ada kayak apa sih namanya, di luarnya itu kayak apa ya namanya, kayak timbul gitu loh, kayak 3D ya, kelihatan ya. Jadi kayak ada teksturnya ya, dan di dalamnya juga sama. Ini dibuat biar kita nggak merasa gerah kalau misalnya jam tangan ini kita pakai lari ya. Ini enak banget. Jadi kalau misalnya kalian lihat juga, ini layarnya besar karena udah 0,96 inch TFT color screen. Oke, Bluetoothnya juga sudah menggunakan Bluetooth 4.0 dengan chipset HS6620. Materialnya sudah aku katakan tadi soft TPU ABS karena memang lembut dan lentur banget ya, dengan sensor. Ini di belakangnya itu ada sensor Epcon-nya yaitu EM7028 dengan baterai polimer baterai. Waktu isinya 1,5 jam, 1,5 sampai 2 jam ya. Daya tahannya 5 sampai 7 hari dengan ukuran 200 mm kali 20 mm kali 12 mm dengan metode casnya clip charger. Oh iya, untuk warna jam ini itu ada yang hitam sama ada yang merah kayak gini. Kebetulan yang aku dikirimin ini adalah jam warna hitam dan keren banget loh. Kalau misalnya dipakai, apakah terlihat besar juga seperti jam-jam Toledo pada umumnya? Karena karakteristik dari Toledo itu terlihat besar, tapi ya terlihat kecil, tapi ketika dipakai tuh jadi serasa maco banget di tangan. Dan ini unisex buat semua kalangan ya, semua usia, semua gender. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian perempuan, kalian nggak bisa pakai ini. Aduh, speechless lagi aku. Keren loh. Kalau misalnya kita pernah ngeliat kayak gini itu jam M4, kalau M4 itu agak lonjong gitu ya. Kalau ini lebih ke kotak, desainnya tuh ngotak, jadi terlihat seperti kayak pakai gelang biasa, tidak terlihat seperti menggunakan jam, tapi ketika dipakai tuh keren gitu ya, dengan ininya tuh layarnya gede ya, bentuknya tuh nggak terlihat ramping tapi kokoh gitu. Wow, keren sih ini jam B1 Plus ini ya. Wah, oke deh. Aku kayak nggak bisa berkata-kata gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara mengecas dari jam Toledo B1 Plus ini ya. Aduh, sampai kebelibet. Oke, aku panggil dulu si Tayonya. Tayo, sahabat setiaku ya, si stop kontak ini. Kenapa dinamain Tayo juga? Oke, jamnya tinggal dicolokin kayak gini aja ke desktop kamu punya ya, kepala charger yang kamu punya. Nah, ininya mana? Nah, ininya itu kalian langsung colokin aja di belakangnya, langsung dengan bunyi klik ya, jangan sampai longgar. Ini longgar nih. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, nanti dia akan ada ininya, apa sih, maaf, akan ada gambarnya ya. Bentar, dibuka aja ya biar kelihatan ya. Nih ya, ini juga bisa dibuka. Oke, jadi kalian bisa ganti-ganti bandnya ini dengan yang warna merah ya, kalau misalnya punya. Nah, ini sensor Epcon-nya juga nyalanya seperti ini ya. Oke, ntar dulu. Nah, ini kalian langsung colokin gini aja.
Jadinya ada di bawahnya. Oke. Oke gini. Yes. Kelihatan gak sih? Nah, tuh, kelihatan nggak? Tuh ya, kalau ngecas kayak gitu ya nomads. Ya, jadi kalian nggak perlu takut, oh ini nggak ngecas, cuman ininya kalian harus lihat dan harus perhatikan. Kalau misalnya udah ngecas gini, kalian bisa tinggalkan saja ya. Jadi jangan perlu khawatir kalau misalnya kalian nggak bisa ngecasnya. Mungkin kalian tidak tahu cara ngecasnya ya, makanya saya kasih tahu di sini. Oke, dan cara masangnya juga gampang banget ya. Kalau misalnya kalian mau pasang lagi dari atas juga bisa, langsung diginiin aja, ditarik. Nah ini masuk, nah udah deh, langsung bisa jadi jam lagi. Oke, gitu nomad semua bagaimana caranya melakukan cas dan first impression saya terhadap jam tangan dari B1 Plus ini yang keren banget dan sangat kokoh banget. Tidak terlihat murahan, meskipun harganya murah malah terkesan sangat-sangat eksklusif banget dan sporty kesannya itu. Ya, kita langsung aja masuk ke fitur dalam dari jam tangan Toledo B1 Plus ini. Oke, let's go. Nah, aku udah majuin jam tangannya ke atas biar kalian bisa ngeliat juga. Oke, layar pertamanya itu seperti ini ya, udah ada display baterai, lalu ada display dari ininya, display dari jamnya, lalu ada tanggal juga di sini. Di sini ada sinyal ya, nanti dia akan kalau udah terkoneksi dia akan ada logo terkoneksinya. Di sini juga ada harinya ya, Friday. Tuh, di sini ada harinya. Dan kalian harus ingat nanti kalau misalnya terkoneksi pasti jam ini akan berubah mengikuti jam dari jam tangannya ya. Jadi nggak usah kamu oprek-oprek lagi. Jam ini langsung terintegrasi langsung dengan handphone kamu atau smartphone kamu. Dan ini nggak punya display lagi, cuma satu display aja. Meskipun kalian tekan-tekan, dia tidak akan berubah ya. Jadi tetap gini aja display pertamanya. Untuk yang kalau misalnya dipencet displaynya itu langsung kelihatan adalah langkah ya. Ini adalah jumlah langkah yang seperti biasa yang telah kamu lalui ya. Udah berapa langkah. Di bawahnya itu ada waktu untuk kamu tidur. Tuh ini 0 karena nggak pernah dipakai kan ya, karena saya juga baru dapat ya. Ini kapan kamu tidur, ini juga akan ada di sini nanti jamnya kalau sudah terintegrasi dengan handphone kamu, dan dia akan bunyi ketika si waktunya tepat untuk kamu untuk tidur ya. Lalu di sini ada jarak yang untuk kamu yang setelah kamu lalui ya. Kalau lagi olahraga, ini adalah penghitung kalori ya, seberapa kalori yang sudah dibakar ketika kamu olahraga, lari ataupun jalan. Lalu di sini ada heart rate ya. Jadi di sini adalah jantung ya, berapa detak jantung kamu. Di sini ada kadar oksigen dalam darah ya, penghitung kadar oksigen dalam darah. Di sini ada tekanan darah ya dengan mmHg ya, dengan ukurannya itu mmHg. Lalu di sini ada more, kalau kalian pencet ya, di sini dalam fiturnya itu ada fitur find seperti biasa untuk mencari handphone yang terkoneksi. Lalu ada stopwatch ya. Kalau misalnya mau digunakan itu tinggal ditekan aja ya, langsung ditekan lagi, dia akan langsung menghitung. Stop, tekan lagi lama untuk mereset. Ya, balik lagi. Lalu di sini ada notifikasi SMS, jadi apapun chat ataupun SMS yang masuk itu akan masuk ke sini asal diaktifin dulu dari Wearfit-nya, karena banyak yang Toledo Indonesia ngomong saya katanya banyak yang tidak tahu cara mengkoneksikan WhatsApp-nya ataupun aplikasi lainnya ke jamnya. Nah, kalian itu harus tonton dulu ya si review ini secara mendalam ataupun review-review jam tangan lainnya, karena di situ sudah dikasih tahu bagaimana caranya mengkoneksikan antara jam tangan kamu ini ke handphone kamu, dan aplikasinya kalau mau dihidupin tuh apa aja. Jadi kalian harus perhatikan itu ya. Nanti juga di sini akan dikasih tahu. Oke, di sini ada off on off-nya untuk si jam tangannya. Kalau ditekan lama dia akan langsung off. Di sini ada back ya, karena untuk kembali lagi ke menu awal. Oke, lalu kembali seperti semula. Gitu loh nomads. Nah, kita akan langsung ngebahas bagaimana cara mengkoneksikan jam tangan ini
ke handphonenya atau ke smartwatchnya, ke smartphone-nya. Jadi aku harap kamu bisa menyimak ini dengan sangat-sangat seksama ya. Jangan sampai ada yang kelewat dan nanti nanya-nanya lagi. Kasihan admin Toledo Indonesia-nya banyak pesanan ya. Jadi nonton ini aja kalau mau tanya-tanya. Oke, kalau bisa mau ada tanya-tanya langsung di komen aja. Sip. Oke, ini jam tangan Toledo B1 Plus dengan jamnya 022 ya. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita panggil temanku, yaitu handphone kerja biasa. Nah, aplikasi Wear Fit-nya ini ya, harus aplikasi Wear Fit ini atau logonya seperti ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu cara dapetinnya di mana, kalian langsung ke Play Store ataupun ke Google Store ataupun App Store ataupun apapun itu ya yang ada di aplikasi kamu. Lalu cari Wear Fit. Ya, Wear Fit-nya ini bukan yang ini ya. Wear Fit-nya ini bukan yang ini ya. Wear Fit atas. Kalau Wear Fit 2.0 itu untuk jam yang lain. Ya. Klik Wear Fit-nya. Lalu di sini ada Wear Fit. Langsung dibuka aja. Kalau misalnya udah punya, langsung dibuka, tapi kalau belum, install dulu ya. Langsung dibuka di sini. Ini adalah tampilan pertamanya ya, kayak gini. Di sini ada link your health band sama direct app access. Nah, kalau misalnya ini kamu langsung ke link your health band dulu. Wear Fit ingin menghidupkan Bluetooth, izinkan. Kalau tidak diizinkan, dia tidak akan bisa connect. Ya, dia akan cari. Nah, di sini ada yang paling dekat yaitu C1 Plus. Kita coba ya. Dia akan connecting. Dan saya kasih tahu lagi kenapa ini sini ada banyak ininya, karena bekas yang kemarin ya, yang waktu kita ke B8 Pro ya. Kita tunggu, memang sedikit agak lama ya, kita tunggu aja. Oke. Hah, kok udah connected lagi? Nggak kelihatan tulisan connectednya, tapi tadi muter-muter. Nah, kita lihat jam kita kan di smartwatch kita itu adalah 14.45 ya. Nah, kita langsung cek di sininya. Nah, 14.45 juga. Jadi kalian nggak perlu setting-setting lagi di sininya, di jamnya ya. Kalau misalnya ada yang pengen tahu gimana cara settingnya, dan ditambah lagi waktu itu di komen Instagram ada yang bilang bagaimana cara mengkoneksikan atau men-setting jamnya ke smartwatch, ke smartphone, katanya jamnya ngaco. Itu nggak ngaco, tapi kamu koneksiin dulu jam ini ke smartphone-nya biar smartwatch ini bisa langsung terkoneksi dengan smartwatch kalian, smartphone kalian, dan jamnya langsung berubah secara otomatis ya. Dan di sini juga kalian bisa lihat asalnya itu Friday tapi berubah jadi Wednesday, dan si jaringannya ini, simbolnya ini yang di bawah itu tidak lagi kelap-kelip tapi udah langsung manteng. Manteng tuh apa ya bahasanya, tuh langsung kena gitu apa ya, pokoknya manteng lah kalau bahasa Sundanya mah ya. Udah manteng gitu ya si sinyalnya. Lalu di sini Juli 08 itu semuanya udah berubah dari yang tadi sebelumnya ya. Jadi jangan bilang jamnya ngaco dulu sebelum kamu koneksikan antara smartphone kamu dengan smartwatchnya ya. Jadi kalau misalnya kamu mau beli smartwatch, ya harus punya smartphone juga. Jangan pakai yang polyphonic, apalagi yang monokrom ya. Itu zaman dulu banget. Oke. Balik lagi ke aplikasi Wear Fit-nya, saya terangin lagi ya. Di sini udah ada langkah ya, pemantau langkah kita. Ya, langkah kita udah berapa jarak yang kita tempuh, berapa kalori yang kita bakar. Target completion-nya udah bisa kita setting juga nih, mau berapa langkah ya. Kamu di setiap minggunya. Oke, ataupun di setiap harinya. Bisa langsung di-save ya. Di sini bisa kamu share ke teman-teman kamu via aplikasi manapun yang kamu pengen. Ya, kalau misalnya kalian pengen edit juga bisa tuh, bisa masukin ke Pixar ataupun Canva. Lalu di sini bisa juga dicek untuk per minggu ataupun per bulan, dan di sini pun ada health tipsnya. Oke. Lalu di sini ada pengingat jam tidur kita ya. Kita setting juga nih mau jam berapa kita tidur. Nanti di sini akan terlihat termonitoring berapa jam kita tidur, deep sleep-nya berapa, shallow sleep-nya berapa, kita bangun jam berapa. Itu bisa dilihat juga dari per hari, per minggu, sama per bulan ya. Per week-nya tuh bisa dilihatnya
per jam kayak gini ya. Oke. Dan di sini juga bisa langsung di-share. Di sini itu nanti ada apa sih, data-data ya, data-data bar ya. Dia bentuknya bar bukan line. Dia bar untuk melihat bagaimana kita tidurnya. Oke. Lalu di sini ada juga heart rate ya, si detak jantung kita. Nah ya, kayak gini. Nanti bisa single reading atau real time reading. Nanti aku sih pengennya yang semuanya langsung di reading ya, gitu. Nah ini juga bisa di share juga. Oke, kalau aku pengen semua fiturnya langsung sekali pencet langsung reading, itu biar aku nggak usah ngejelasin lagi terlalu banyak ke kalian semua, karena kalian pasti udah ngerti sih. Kalau yang udah punya, kalau yang belum punya, kalian harus cermati ini ya. Di sini ada BPM juga. Oke, ini recent readingnya masih nggak ada karena aku belum pernah dibaca menggunakan jam tangan ini. Lalu di sini ada blood pressure ya. Oke, per month, per day, semuanya bisa dicek. Lalu di sini ada SPO ya. Oke. Ya, sama ini juga bisa di-share. Dan ini tuh bisa lihat kita sehat, fatigue atau tidak fatigue-nya. Nah, ini bisa di start reading untuk keseluruhannya ya. Kita langsung start reading dari sini aja biar cepat ya. Health reading expect in 30 second, katanya 30 detik untuk membaca kita semua ya. Kita start reading. Oke. Dia belum ngebaca. Bentar. Oke, health status being measured. Oh, tapi sebelum itu, karena di sini kan belum ngebaca ya. Karena dia measure-nya juga, ini juga masih belum kebaca. Jadi kalian harus coba untuk single reading dulu dari sini. Baca. Measure interaction about. Oke, I know. Dia akan reading bentuknya seperti ini ya, untuk tekanan jantung kita, detak jantung kita. Dia langsung warna hijau. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Nah, warna hijau gitu ya. Oke, tekanan darah saya itu 7, detak jantung aku tuh 78 BPM ya. Heart rate-nya jadi nyantai banget ya. Jadi kamu bisa langsung dari aplikasi ini ataupun dari si jam tangannya ya. Kalau misalnya mau dari jam tangan juga bisa. Kalian tinggal di sini aja ya. Nah, dia akan ngecek juga di sini. Oke, di sini 78, bagaimana dengan yang di jam ya? Kita komparasikan. Ditunggu aja agak lama. Dan di sini juga tetap nyala. Oke. 70, 72, 70, 72 ya. Gitu, detak jantungnya aku. Nah, jadi kamu di sini kan not fatigue juga tuh udah kebaca, not fatigue, karena memang readingnya kan tidak keseluruhan ya. Gitu. Jadi memang kalian bisa menggunakan fitur ini untuk memonitoring kesehatan kalian, baik dari tekanan darah, detak jantung, lalu juga kadar oksigen dalam darahnya ya. Lalu kita lanjut ke user info. Ini sebenarnya yang harus dipencet terlebih dahulu ya, karena saya lupa jadi saya kelewat. Sebenarnya kalian harusnya kesini dulu untuk ini 8 BPM nih ya, bergetar dia udah di ininya ya, measurement-nya udah paling paling pas gitu. Nah, jadi untuk user infonya ini kalian isi dulu ya, kalian laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, tingginya berapa, berat badannya berapa ya, di tangan kanan atau di tangan kiri pakainya. Oke, satuannya mau pakai satuan apa ya, miles, kilo, feet, pounds ya. Karena yang aku saranin sih kalian pakai satuan yang memang di Indonesia sudah common atau sudah biasa ya. Di sini waktu tidurnya jam berapa, waktu bangunnya jam berapa ya. Di sini bisa langsung kita save. Health weekly-nya juga nanti kalau misalnya kalian sudah melakukan atau sudah menggunakan jam tangan ini, nanti ini akan berubah semuanya ya. Lalu ada data-datanya, jadi kamu bisa langsung baca dari data-data ini ya tentang kesehatan kamu. Oke, di sini ada check to photograph. Nah, kalau check to photograph yang untuk jam ini, dia akan bergetar setiap kita
setelah beres dipastikan pengontrolan dari detak jantung dan lain-lainnya, dan dari perubahannya pun perubahan fiturnya dia akan juga melakukan getaran-getaran. Oke, di sini aku udah ada speaker dari Hoppstar. Oke, kita kocok aja. Ini cara live ya. Set, aku giniin. Belum? Oke, kocok ya. Cek cek. Oke, tuh 2 kali. Oke, kita taruh lagi. Nah, dia langsung masuk ke galerinya Wearfit, tidak masuk langsung ke galeri punya kita. Jadi kita bisa select dulu, bisa di-share itu ke mana yang kita mau ya, gitu, ataupun bisa langsung di-save, gitu ya. Ini kalau misalnya diginin di-delete, gitu. Oke, ngerti ya? Jangan sampai ada yang nanya lagi. Kalau misalnya mau nanya di komen aja ya. Oke, di sini ada lari. Misalnya kalau kalian pengen lari, kalian bisa menggunakan aplikasi yang ya kayak aplikasi sepatu itu. Di sini juga kalian bisa ya, apalagi ini lebih terintegrasi dengan jam tangan kalian. Ya, aduh ini TikTok lagi. Nah, misalnya kalian mau lari itu berapa menit? Ini historinya masih no record ya. Berapa menit, berapa kilonya ada di sini. Spot map-nya juga ada, mau pakai spot map ataupun Google Map ya. Kalau Google Map nanti dia akan juga berubah. Kita bisa melihat rute mana aja yang sudah kita lewati. Oke. Dan pastikan aktifkan juga GPS-nya ya. Lalu di sini ada device management. Oke, connection management, di mana kita bisa melihat bahwa jam tangan ini sudah masuk atau sudah terkoneksi dengan handphone kita, yaitu C1 Plus atau B1 Plus ya. Di sini bisa find the band. Langsung getar dan langsung nyala. Getarannya juga cukup kuat loh. Oke, di sini lihat 80% lagi baterainya. Di sini ada intelligent reminder untuk telepon, SMS notifikasi bisa langsung masuk. Tapi kalau ini kayak begini berarti ini mati. Jadi kalau misalnya ada, ternyata nggak masuk notifikasinya atau teleponnya, kalian pastikan dulu ini nyala ya. Alarm clock-nya juga kalian bisa tambah ataupun kurangi ya. Bisa minta repetisi, bisa minta ulanginya sekali atau setiap hari, atau dari Senin sampai Jumat aja biar kamu tidur gitu ya. Sabtu minggunya hibernasi, atau bisa di custom nih hari apa aja mau dipakai. Oke, gitu ya. Bisa dicontreng-contreng. Kalau udah di save dulu ya. Balik. Confirm karena nggak ada yang mau. Aku nggak mau custom. Oke. Nah, di sini ada sedentary alert ya. Kalian mau dari jam berapa sampai jam berapa untuk mendapatkan notifikasi. Kalau nggak mau, matiin aja ya notice ya. Kalau mau, hidupin ya. Kalau aku mau dimatiin aja karena kan lagi nge-review. Jadi aku pengen ada notifikasi-notifikasi yang masuk ke jam tanganku. Lalu di save ya, jangan lupa ya nomads. Jadi kalian tuh di sini dulu di intelligent remindernya kalian lihat dulu ya, jangan tiba-tiba nanya kok nggak masuk atau apa gitu ya. Coba dicek dulu ya. Lalu di setup notification nih, ini aktifin kan waktu pas awal-awal tuh pasti kayak gini ya. Ininya tuh belum diaktifin semua. Jadi yang WhatsApp-nya hidupin, yang lainnya juga hidupin ya. Kita coba. Oke, kalau lain sih aku nggak pakai, WhatsApp aja ya. Oh ya, lihat dulu. Jangan lupa di save ya. Nah, di sini ada don't disturb. Jadi kalau kita misalnya nggak mau diganggu, itu bisa dibuka. Tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu apakah benar si jam tangan ini bisa memasukkan notifikasi dari handphone kita ya. Misal oke, tuh langsung masuk ya. Hai, hoi, langsung masuk juga. Oke, nah bagaimana kalau misalnya don't disturb-nya kita nyalain, lalu di save. Jangan dulu, ini jam berapa? Oh, ini jam 14. Ganti dulu ya, kita dari jam 12 aja save sampai jam 5. Saya successful. Nah, kalau misalnya kita ini di sini masuk tapi di sini enggak ya.
masuk lagi dan enggak. Jadi kalian harus pastikan bahwa ini nonaktif kalau misalnya kalian ingin mendapatkan notifikasi ya. Save. Do not disturb-nya juga udah save semuanya. Oke, kita balik ke wrist activation. Nah, ini tuh kan bisa dibuka. Bisa langsung nyala. Karena wrist activation-nya udah aktif tuh ya. Tapi kalau mati, ini kan lagi nyala. Nah, kalau mati dia nggak akan aktif ya. Gitu. Ini hour reading-nya itu jadi setiap jam dia akan ngebaca detak jantung kita, tekanan darah, sama oksigen dalam darah kita. Di sini ada formulir update, oke? Ini untuk updatean dari si jam tangan dan si aplikasinya. Oke, di sini ada setting, di sini ada personal information, ya, informasi kita, health goal step-nya, kalian bisa ulik-ulik di sini. WeChat Sport ada third party access, kalian bisa pakai barcode ya di sini untuk membukanya. Di sini bisa reset the band ya, kalau di confirm di sini data-datanya semuanya hilang. Di sini ada empty data to clear the phone data ya, jadi data-data yang kita punya untuk hilang semuanya ya, jangan sekali-kali. Tetapi kalau misalnya kalian pengen ganti atau pengen mereset itu boleh aja ya, gitu. Oke, nah di sini about seperti biasa. Jadi gitu Nomad semua cara mengkoneksikan jam B1 Plus ini ke handphone kalian menggunakan aplikasi Wear Fit, dan cara bagaimana mengkoneksikan semua fitur yang ada di handphone kalian ke jam tangan kalian, notifikasinya dan apapun yang kalian pengen hubungkan, baik dari segi cara memonitor kesehatan kalian, cara misalnya memindai kalian punya detak jantung, tekanan darah, lalu kadar oksigen dalam darah. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan udah IP67, jadi saatnya kita coba jam tangan ini direndam di bawah air atau di air. Apakah masih bisa menyala atau tidak? Oke, kita langsung saja. Nah, udah ada nih kolam kesayangan kita ya, kolam untuk mengecek apakah si Toledo B1 Plus ini memang bekerja ketika direndam atau ketika kalian gunakan pas lagi ada aktivitas di bawah air ataupun terkena air hujan ya, karena memang sudah mengandung IP67, berarti sekitar 1 meter di bawah air itu maksudnya masih bisa hidup gitu. Kita langsung masukkan, apakah yang akan terjadi? Masih nyala. Nah, kayak gini ya. Nah, sip, kayak gini. Aku tahan kayak gini. Nah, kalau di dalam air dia itu nggak bisa di touch karena memang kitanya terlalu jadi licin. Jadi kalau misalnya mau nge-touch, kalian keluarin dulu, baru kalian touch ya dari bawah airnya. Oke, itu tips aja sih. Oke, kita taruh lagi di bawah air. Nah, kita sekarang coba untuk membuat si jam ini itu mendapatkan notifikasi dari handphone. Oke. Mana? Ini. Masih masuk. Masih masuk juga. Oke. Jadi memang masih berfungsi di bawah air. Lalu bagaimana dengan sensor EPCO-nya? Oke, kita cek ya. Sensor EPCO-nya seperti apa? Ini, nah dia kan pasti akan nyala. Masih nyala juga di bawah air. Oke, jadi memang jam tangan ini sangat-sangat berfungsi banget ketika lagi di bawah air. Jadi kamu nggak perlu takut lagi kalau misalnya menggunakan jam dari Toledo Indonesia karena sudah terbukti ampuh. Tapi kalian harus lihat dulu IP-nya, jangan sampai IP66 kalian bawa untuk berenang. Pasti IP segitu itu akan membuat jamnya kemasukan air. Jadi harus pada IP67 saja yang kalian coba untuk kalian berenang atau apapun. Oke? Nah, jadi mungkin segitu aja Nomad semua yang ada di rumah yang lagi nontonin buka box, yaitu mereview barang-barang yang ada di Nomi Indonesia. Semoga kalian semuanya terhibur dan juga bisa mendapatkan sebuah informasi mengenai smartwatch yang murah
tapi keren banget. Contohnya yaitu adalah Toledo B1 Plus ini yang garansi 3 bulan, rusak ganti baru dari Toledo Indonesia. Jangan lupa like sama share konten ini ke teman-teman kamu ataupun orang yang kamu sayang. Siapa tahu orang-orang yang kamu sayang itu lagi pengen cari jam tangan smartwatch atau smartwatch yang keren banget, yang harganya murah. Kalian bisa belikan langsung jam tangan dari Toledo Indonesia ini. Ingat, belinya di mana? Belinya di Nomi Indonesia. Kalian bisa cek aja di live Facebooknya ataupun di platformnya Nomi, karena Nomi ini adalah live commerce yang jual barang-barangnya itu secara live stream. Jadi kamu bisa melihatnya itu barangnya secara langsung dan bisa meminta reviewnya pun secara langsung tanpa diedit-edit ya. Jadi kalian pasti akan tertarik banget deh kalau misalnya melihat barang-barang langsung dari Nomi Indonesia gitu ya. Jangan lupa subscribe juga channelnya Nomi biar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi ataupun hiburan-hiburan yang menarik lainnya. Oke, terima kasih banyak. Saya Angga Baruna mohon undur diri. Bye-bye. Nomi, now it's your time. Jamnya keren banget loh.